Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat bertemu kembali dengan renungan harian gereja kita HKBP Resort Surabaya di hari Jumat 25 April 2025. Saudara-saudara, jemaat Tuhan yang terkasih, yang menjadi ayat renungan kita pada hari ini tertulis di dalam Mazmur 49 ayat 16. Tetapi Allah akan membebaskan nyawaku dari cengkraman dunia orang mati, sebab Ia akan menarik aku. Tetapi Allah akan membebaskan nyawaku dari cengkraman dunia orang mati, sebab Ia akan menarik aku. Dan adapun yang menjadi judul dari renungan ini adalah Allah tempat kita bersandar. Saya mau berbagi cerita singkat sebagai penghantar untuk renungan kita hari ini. Konon ada seorang mahasiswa Universitas Washington yang sedang jenuh. Kemudian dia menggunakan situs lelang di internet untuk menjual nyawanya kepada penawar tertinggi. Ternyata tawaran tertinggi hanya mencapai $400. Karena nyawa bukan suatu benda, maka nyawa tak dapat dipisahkan dari tubuh, selayaknya sebuah organ tubuh seperti jantung. Mahasiswa itu terpaksa mengakuinya. Kemudian dia berkata, "Saya rasa penawar tertinggi tidak akan dapat mengkoleksi nyawa saya." Dari cerita ini saya mau mengatakan demikian. Manusia dengan kepintarannya dan kekayaannya tidak mampu meloloskan diri dari cengkraman dunia orang mati. Jadi Mazmur ini menekankan betapa sia-sianya mengandalkan kekayaan dan sifat sementara dari segala sesuatu yang bisa ditawarkan dunia ini. Berulang kali disebutkan bahwa harta, kemegahan tidak menjamin keselamatan pemiliknya. Namun nats ini bukan melarang kita untuk menjadi seorang yang kaya. Karena orang kaya dalam nats ini adalah orang kaya yang menganiaya dan semena-mena kepada orang benar. Pemazmur mengajak kita dalam kesempatan ini merenungkan kembali tentang kebenaran bahwa kekayaan, hikmat, dan kuasa tidak dapat membeli kehidupan. Semua hal tersebut yang menjadi pegangan selama ini tidak dapat menolong, mencegah kematian datang. Memang tawaran kenikmatan dunia selalu memancing kita untuk ikut tenggelam di dalamnya, dalam kenikmatan dunia ini.
Dan banyak orang yang akhirnya tidak tahan. Saya katakan tadi, akhirnya ikut tenggelam dalam kenikmatan dunia ini karena begitu menggiurkan tawarannya. Maka marilah kita merenungkan dan menyadari bahwa bagaimanapun kehebatan orang fasik yang kaya dan berkuasa, pada akhirnya mereka harus menerima hukuman. Oleh karena itu, jangan sampai kita terjebak pada orang fasik yang fokus kepada kekuasaan dan harta, tetapi fokuslah kepada kebenaran dan firman-Nya, karena pada akhirnya hanya Tuhanlah yang bisa membebaskan kita dari belenggu dosa dan dunia orang mati. Yang berikut, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang bisa kita lihat dari firman Tuhan ini, pada masa kini dunia sedang mengajar kita bahwa kekayaan, status, dan jabatan adalah syarat untuk memperoleh kebahagiaan. Maka tidaklah mengherankan jika orang-orang banyak menghalalkan segala cara untuk memperoleh ketiganya. Tetapi Mazmur 49 ini merupakan peringatan akan kecenderungan hidup yang demikian. Bagi Tuhan, semua manusia adalah setara. Allah tidak membedakan mereka yang kaya dan yang miskin, berjabatan ataupun tidak. Itu kita bisa lihat dari ayat 1 sampai dengan 5. Dalam hal ini kita bisa menyimpulkan bahwa Allah tidak mengacu pada nilai yang ditetapkan dunia. Bagi pemazmur, orang yang hanya mengandalkan dirinya dan kekayaannya sedang mengarahkan diri kepada kehidupan yang bebas. Karena itu, keselamatan orang percaya tidak terletak pada banyaknya harta atau tinggi rendahnya jabatan. Keselamatan kita ada pada sikap hidup yang selalu mengandalkan Tuhan. Orang yang hanya bersandar kepada Tuhan, itulah orang yang hanya mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya dan akan menemukan kebebasan di dalam kehidupannya. Sukacita hatinya tidak bergantung pada apapun, melainkan hanya pada keintiman relasinya dengan Allah. Relasi dengan Allah itulah satu-satunya hal yang kekal dalam hidup kita ini. Itu yang dikatakan dalam ayat 16. Pesan Allah melalui Mazmur 49 ini amatlah keras. Allah merombak pemikiran umatnya. Allah mengajarkan bahwa harta dunia tidak menjamin seseorang untuk memperoleh keselamatan jiwa. Seseorang tidak boleh mengandalkan dirinya sendiri atau hartanya atau jabatannya. Maka mulai sekarang kita jangan lagi memprioritaskan diri hanya pada mencari kekayaan, status, dan jabatan. Apabila ini terjadi, kekayaan fisik kita mungkin saja semakin bertambah, namun pada saat yang sama jiwa kita semakin miskin akan kehadiran dan relasi dengan Allah. Sadarilah bahwa Allah sajalah satu-satunya tempat kita bersandar. Maka berdoalah supaya Tuhan memampukan kita untuk menyandarkan hidup kita kepada Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada hari ini. Engkaulah Allah satu-satunya tempat kami bersandar. Engkaulah
yang kami andalkan di dalam kehidupan kami. Tuhan, biarlah harta, kekayaan, jabatan, atau status itu tidak menjadi penghalang kami meninggalkan Tuhan. Tetapi biarlah sebagai orang yang beriman, kami diingatkan melalui firman Tuhan hari ini, supaya kami dengan bijaksana menggunakan hal itu semua. Karena keselamatan jiwa kami tidak ditentukan dari tawaran-tawaran yang ada di dunia ini, tetapi keselamatan jiwa kami sepenuhnya tergantung kepada relasi kami, hubungan kami dengan Engkau ya Tuhan. Karena itu berkatilah gerejamu, berkati jemaatmu. Tuhan, kami mengaku dosa kesalahan kami. Dalam Yesus Kristus kami mohon Engkau mengampuni. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.